معهدنا نور الأمة هذا بيتنا والجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih utama lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali berjumpa dan bisa meneruskan kembali pelajaran kita tentang belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Pada kesempatan kali ini kita bukan akan berbagi tentang belajar membaca Al-Qur'an, namun kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang cara memotivasi anak-anak kita atau santri-santri kita agar lebih bersemangat lagi untuk mengaji, khususnya mengaji Al-Qur'an. Memiliki seorang anak, memiliki seorang murid yang rajin mengaji, rajin baca Al-Qur'an, tentu merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Kita punya harapan bahwa ketika besar nanti mereka akan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan yang lebih utama lagi saat kita para orang tua, kita para guru telah meninggal dunia, maka mereka bisa menjadi pundi-pundi amal, mereka bisa menjadi tabungan pahala untuk kita ketika kita telah meninggal dunia. Hanya saja tidak jarang kita mendapati anak-anak kita atau murid-murid kita rasanya tidak bersemangat, rasanya tidak begitu termotivasi dirinya untuk mengaji. Mungkin karena terpengaruh dengan lingkungan, mungkin karena terpengaruh dengan cita-cita yang mereka kejar dan lain sebagainya. Padahal sebagai orang tua, sebagai guru, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa di antara sekian banyak ilmu agamalah sebenarnya yang paling penting. Karena ilmu ini adalah bekal di dunia hingga ke akhirat. Saat kita memiliki anak atau murid yang motivasinya tidak begitu besar untuk mengaji, maka kali ini kami akan berbagi tip, berbagi kiat bagaimana cara memotivasi mereka. Mudah-mudahan kiat yang akan kami bagi kali ini bisa bermanfaat. Yang pertama, kita bisa memotivasi anak-anak kita atau murid-murid kita agar semangat mengaji, diantaranya dengan rasa syukur dan cinta kepada Allah. Kita ajak mereka untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Misalkan nikmat panca indera. Kita bisa mengatakan kepada mereka, "Nak, bersyukurlah kita diberi mata sehat, tidak sakit, sehingga dengan mata ini kita bisa melihat. Bersyukurlah kita diberi akal dan pikiran yang normal, karena mungkin ada orang yang diberi akal pikiran tapi tidak normal. Nak, bersyukurlah kita diberi lidah yang fasih, sehingga kita bisa berkata-kata dan lain sebagainya. Syukurilah nak apa saja yang telah Allah berikan. Dan jangan lupa sebagai wujud rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau harus rajin untuk mengaji. Engkau harus rajin untuk menimba ilmu agama, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita motivasi anak-anak kita dengan kita pancing, kita bimbing mereka terlebih dahulu untuk menyadari bahwa di dalam dirinya itu tidak pernah bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan, kita ajak mereka, kita arahkan mereka agar lebih semangat lagi mengaji. Jadi mengaji adalah bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang selanjutnya, motivasi yang bisa kita berikan kepada anak kita atau murid kita adalah dengan pujian. Berikanlah pujian kepada anak-anak kita, murid-murid kita atas segala kebaikan yang telah mereka lakukan. Sebagai orang tua, sebagai guru, kita ini harus fair. Kita itu harus adil, bahwa sekalipun anak-anak kita kadang-kadang itu menjengkelkan, kadang-kadang melakukan keburukan, tapi sejujurnya pasti mereka juga pernah melakukan kebaikan. Maka perkuatlah kebaikan-kebaikan mereka agar terus tumbuh dengan motivasi. Khususnya ketika mereka mengalami kemajuan ketika mengaji, maka motivasilah dengan pujian. Misalkan kita bisa mengatakan pada mereka, "Nak, bagus, bacaanmu sekarang sudah makin baik. Nak, bacaan Al-Quranmu saat ini sudah semakin lancar. Terus nak, teruslah rajin mengaji. Karena bacaanmu, tajwidmu sudah makin baik. Insya Allah kamu akan lebih lancar lagi, lebih baik lagi bacaan Qurannya." Dan lain sebagainya. Jadi singkatnya, motivasilah anak-anak dan murid-murid kita dengan pujian. Ingat betul bahwa semua orang itu senang dipuji, semua orang tidak suka dikritik. Hanya saja pujian di sini haruslah pujian yang jujur, jangan sampai pujian yang ada unsur kedustaan. Artinya jujur, memang ada kebaikan, ada progres, ada kemajuan yang didapati, yang dilakukan oleh anak kita atau murid kita. Kemudian motivasi yang berikutnya yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah dengan rasa balas budi pada orang tua. Jadi sebagai guru, kita bisa mencoba motivasi ini. Caranya adalah dengan memberitahu kepada mereka bahwa orang tua mereka telah bekerja keras, telah begitu berat, begitu banyak beban yang harus ditanggung demi untuk mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kita bisa menceritakan kepada mereka, misalkan demikian, "Nak, ibumu selama 9 bulan mengandungmu. Nak, tidak hanya itu, setelah melahirkan ibumu itu harus menyusuimu selama 2 tahun. Ibumu sering malam tidak bisa tidur, terutama ketika engkau sedang sakit. Kemana-mana dia harus menggendongmu. Ketika engkau sakit semua susah. Ayahmu setiap hari harus bekerja, membanting tulang, mencari rezeki. Dan begitu mendapatkan uang, ayahmu tidak pernah pelit. Ayahmu itu semua diberikan demi kemajuanmu. Maka nak, kamu harus membalas budi kepada mereka. Dan kamu tidak perlu membalas budi yang aneh-aneh. Cukuplah engkau rajin mengaji. Cukuplah engkau rajin membaca Al-Quran. Cukuplah engkau menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapakmu, ibumu itu sudah cukup merasa bahagia." Jadi sekali lagi, kita bisa memotivasi anak-anak kita atau murid-murid kita dengan mengajak mereka agar sadar bahwa mereka anak-anak itu wajib membalas budi orang tua. Dan caranya adalah dengan rajin mengaji. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya motivasi yang bisa diberikan kepada anak-anak kita adalah dengan motivasi harapan dan cita-cita. Biasa anak-anak kita itu punya cita-cita macam-macam, mungkin ingin jadi presiden, polisi, tentara, pengusaha, menjadi guru dan lain sebagainya. Biarkan saja mereka berimajinasi, jangan pernah meremehkan, jangan pernah kita menyampaikan sebuah kata-kata yang itu merendahkan cita-cita mereka. Biarlah mereka terbang dengan impian dan angan-angannya masing-masing. Kemudian kita cukup katakan kepada mereka, "Nak, kau boleh jadi apapun. Jadi dokter itu keren, nak. Jadi pengusaha itu juga bagus. Jadi tentara juga keren. Jadi polisi sangat bagus. Yang penting, jadi apapun kamu harus pintar mengaji. Jadilah dokter yang pintar mengaji. Jadilah tentara yang pintar mengaji. Sebelum berangkat perang, dia membaca Al-Quran dulu. Seorang dokter yang pintar mengaji, ketika akan mengobati pasien, dia bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kalau engkau jadi pengusaha, juga keren. Jadilah pengusaha yang pandai mengaji. Bahkan kalau kau jadi presiden,
itu sangat keren lagi. Dan presiden yang pandai mengaji. Misalkan presiden yang hafal Quran, itu akan lebih keren lagi. Jadi motivasilah mereka dengan cita-cita, ikutilah cita-cita mereka, motivasilah cita-cita mereka, kita tinggal mengiringinya dengan kalimat bahwa apapun cita-citanya yang penting tetap mengaji. Kemudian yang selanjutnya, motivasi yang bisa diberikan adalah dengan memberitahu tentang manfaat. Semua orang itu akan bersemangat ketika mengerjakan sesuatu ketika dia mengetahui manfaatnya. Begitupun juga anak-anak kita. Mereka kadang-kadang tidak semangat, kadang malas mengaji. Mungkin karena tidak tahu manfaatnya. Maka sampaikan kepada mereka tentang manfaat mengaji. Di antaranya manfaat bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Apa saja manfaatnya? Orang yang rajin mengaji, maka dia itu akan banyak mendapatkan ma'unah atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul mereka mendapatkan mu'jizat. Para waliullah mendapatkan yang namanya karomah. Dan orang-orang biasa, orang-orang soleh, dia mendapatkan yang disebut dengan ma'unah. Orang-orang yang senang mengaji karena dia selalu berada di jalan Allah, maka akan banyak ma'unah pertolongan-pertolongan Allah. Yakinkan kepada para santri, para anak-anak bahwa mereka mungkin seringkali menghadapi persoalan di sekolah ketika menggarap soal ujian dan sebagainya. Tetapi di saat itu kebiasaan mereka mengaji, insya Allah di situ Allah akan memberikan ilmu yang tidak disangka-sangka. Di antaranya yang disebut dengan ilmu laduni. Kemudian manfaat-manfaat yang lain. Bagi orang-orang yang rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran misalkan, maka disebutkan dia tidak akan mengalami penyakit pikun. Dia akan mendapatkan keistimewaan, di antaranya adalah kuatnya ingatannya dan kecerdasannya akan meningkat. Itu di antara manfaat rajin mengaji, manfaat rajin baca Al-Quran. Kemudian motivasi berikutnya yang bisa diberikan kepada anak-anak kita adalah dengan hadiah dan penghargaan. Semua orang suka hadiah, semua orang suka penghargaan. Sebagai orang tua yang baik, sebagai guru yang baik, maka berilah mereka penghargaan. Apapun itu, tidak penting itu nominalnya, yang penting ada bentuk penghargaan untuk mereka. Sebagai orang tua, misalkan berilah penghargaan kepada anak-anak, misalkan seminggu sekali orang tua bisa bertanya kepada anak-anak, "Nak, 1 minggu ini engkau rajin mengaji, maka hari ini engkau boleh minta masakan apa yang paling enak. Insya Allah ibu, bapak akan mencarikannya untukmu." Ataupun mungkin motivasi yang lain, "Nah, apabila engkau selesai hafal juz amma dalam 1 bulan, maka bapak ibu akan membelikanmu sepeda yang baru." Banyak penghargaan-penghargaan yang itu bisa diberikan. Apabila orang tua, guru ini sering memberikan penghargaan kepada mereka atas progres, atas kemajuan, atas semangat mereka dalam mengaji, maka lama-lama anak pun akan menyadari bahwa mengaji itu memang benar-benar berharga dan memang harus diberi penghargaan. Kemudian motivasi yang berikutnya yang bisa diberikan kepada anak-anak kita adalah rasa tanggung jawab. Kita sampaikan misalnya kepada mereka bahwa mereka akan tumbuh menjadi besar, mereka akan menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Sadarkan mereka bahwa makin besar umurnya, usianya, makin besar pula tanggung jawabnya. Kita misalkan bisa mengatakan demikian, "Nak, di lingkungan ini tidak begitu banyak orang yang bisa mengaji. Teman-temanmu pun banyak yang tidak bisa mengaji. Kami di sini orang tuamu juga tidak bisa mengaji. Maka engkau harus mengaji dengan penuh semangat. Engkau harus pintar mengaji. Sehingga ketika engkau besar nanti, engkaulah yang akan membimbing, engkaulah yang akan mengajari teman-temanmu dan lingkungan sini supaya bisa rajin mengaji." Kemudian motivasi-motivasi yang berikutnya bisa juga diberikan tentang janji Allah. Kita bisa mengetahui dari hadis Rasul, misalkan Allah berjanji bahwa di akhirat nanti Al-Quran ini akan mendatangi orang-orang yang rajin membacanya. Jadi yang di dunia rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, maka
yang dia pelajari di antaranya Al-Quran itu akan datang untuk memberikan syafaatnya. Jadi itu di antara contoh, dan lainnya masih banyak janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir di antara motivasi yang bisa diberikan kepada anak-anak kita atau para murid kita, para santri kita adalah dengan kisah-kisah inspiratif ataupun dengan tokoh idola. Para orang tua, para guru sebaiknya memiliki banyak kisah-kisah inspiratif yang itu bisa disampaikan kepada anak-anak, kepada murid-murid. Karena mereka pasti menyukai cerita. Karena di dalam sebuah cerita itu ada pelajaran, dan melalui sebuah cerita itu kita bisa mendidik mereka tanpa menggurui. Karena dengan cerita itu anak-anak itu akan mendengarkan, akan mengikutinya, dan tanpa disadari mereka itu akan terinspirasi dari cerita atau kisah-kisah yang diberikan kepada mereka. Demikian kiat-kiat atau motivasi-motivasi yang bisa diberikan kepada anak-anak kita, pada murid-murid kita. Mudah-mudahan para orang tua, para guru tidak patah semangat untuk selalu istiqomah memberikan motivasi kepada anak-anak dan kepada murid atau para santri. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.